Berbagai macam kerusakan di komputer itu sangat beragam. Tentunya, selaku pengguna komputer, jika kita tidak mengetahui permasalahan basic di komputer, maka kita akan kerepotan untuk membawa ke servis komputer. Nah, teman-teman yang ingin mengerti tentang dunia teknisi komputer, silakan teman-teman simak video ini hingga selesai, karena di video ini akan menjelaskan berbagai macam permasalahan yang paling sering terjadi pada komputer ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, komputernya normal ya, lampu indikator menyala. Kita lihat dulu. Ini ya. Lampu indikatornya menyala ya, ini. Yang berwarna hijau ini adalah lampu indikator power dari CPU, kemudian yang merah ini adalah status kerjanya si hard disk ya. Oke, kita lihat di sini untuk komputernya menyala normal ya teman-teman. Dan saya akan langsungkan untuk mematikan terlebih dahulu komputernya. Dan di video ini saya akan langsung menguji coba berbagai macam hal ya di CPU ini. Nah, jadi di komputer itu masih banyak sebenarnya ya permasalahannya itu, tapi saya akan terangkan dulu hal-hal yang memang menjadi permasalahan yang umum terjadi ya. Nah, ini untuk komputernya sudah saya matikan. Nah, di sini lampu indikatornya sudah mati. Kemudian saya akan langsung saja ini mencabut mouse-nya dulu ya. Mouse-nya saya singkirkan dulu. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah mengalami atau pernah melihat komputer itu terkadang mengalami permasalahan seperti mati total ya, mati total ataupun merestart sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, untuk permasalahan yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu permasalahan mati total. Nah, yang disebut dengan mati total yaitu pada saat kita menekan tombol power pada CPU, lampu indikator tidak menyala dan juga layar tidak menampilkan gambar atau tidak merespon ya. Jadi itu yang disebut dengan mati total. Kondisi di mana si komputer itu tidak menyala ya, tidak ada respon sama sekali. Yang biasanya kalau misalkan CPU-nya merespon, tentunya lampu indikatornya di sini akan menyala ya. Akan menyala, kemudian di bagian kipas. Nah, di bagian kipas power supply ya, power supply-nya atau power supply PSU-nya akan berputar. Kemudian jika kita perhatikan di dalam CPU ini, kipas prosesornya akan berputar. Nah, saya akan langsung saja membongkar si CPU ini ya, agar kita lebih mengetahui permasalahan yang terjadi pada sebuah komputer. Nah, ini untuk pengetahuan kita bersama ya, agar lebih memahami permasalahan yang sering terjadi pada komputer. Nah, seperti biasa kalau misalkan kita mau membongkar, tentunya ini bautnya dilepas terlebih dahulu ya, dilepas. Kalau misalkan ada listriknya atau kesetrum, itu teman-teman bisa dahulukan kabel power ya. Nah, ini silakan didahulukan dulu untuk dilepas. Nah, ini untuk bautnya ya, ini baut casing
Ya, ini baut casingnya sudah saya lepas. Nah, untuk permasalahan mati total, ya, misalkan teman-teman punya masalah mati total pada komputer, itu langkah yang pertama kita cek terlebih dahulu kabelnya teman-teman nih ya. Contoh nih, kalau kabel power ini misalkan rusak ya, otomatis kalau misalkan rusak, tentunya listrik yang dari terminal listrik atau jala listrik itu tidak akan tersalurkan ke CPU ya. Tentunya pada saat kita menekan ini tidak akan ada respon ya. Nah, ini tidak akan ada respon gitu. Kalau misalkan kabel powernya bermasalah atau terputus, misalkan ini kabelnya sudah ada yang putus dan di sini ada 3 lubang. Nah, selanjutnya jadi kabel inilah yang utama yang menentukan bahwa si komputer ini menyala ataupun tidak ya teman-teman. Jadi antara menyala dan tidaknya itu yang pertama adalah dari sumber listrik dulu ya. Jadi kita harus pastikan sumber listrik ini sudah berjalan dengan baik atau ada listriknya ya. Nah, kalau untuk kabel VGA ini tidak berpengaruh ya. Untuk kabel VGA ini tidak berpengaruh ya, untuk kabel VGA ini. Jadi kabel VGA ini mau dilepas mau tidak, ini si komputer tentunya bisa menyala ya, bisa menyala. Jadi untuk kabel ini hanya output ke monitor ya, hanya output ke monitor. Nah, di sini kan kalau misalkan kabel powernya ini mati, tentunya si komputer akan mati total ya, akan mati total. Kita ditekan saja ininya, ini tidak akan ada respon teman-teman ya. Tuh, tidak akan ada respon. Nah, sebelum saya menguji coba, saya akan lepas dulu ya ini kabel harddisk untuk kabel SATA-nya dengan kabel powernya, karena untuk menjaga agar si harddisk ini tidak rusak teman-teman ya. Oke, udah jelas ya mungkin ya, kalau kabel ini dilepas, ini si CPU nggak bakalan hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya singkirkan dulu kabel VGA-nya. Nah, teman-teman bisa cek di sini kan ada kabel ke jalur prosesor ya. Jadi dari power supply ini jalurnya kan banyak, ada yang ke prosesor. Nah, yang ini 4 pin bentuknya, kita cek dulu ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, jika saya lepas seperti ini ya, saya lepas nih ya kabelnya, kemudian saya colokkan kabel powernya, apakah akan menyala atau tidak si CPU ini ya. Teman-teman bisa lihat lampu indikatornya tuh ya kan, menyala langsung mati. Ininya nggak nyala sama sekali teman-teman tuh ya, nggak ada. Jadi mati total teman-teman ya. Ini untuk bagian jalur dari power supply menuju ke yang 4 ya, yang 4 port itu yang menuju ke prosesor. Nah, yang ke sana itu kalau kita tekan itu mati ya teman-teman ya, mati total, mati ya. Kemudian ini saya pasangkan lagi, tapi sebelum itu saya langsung cabut aja dulu agar tidak ada arus listrik yang mengalir. Nah, saya pasangkan, kemudian ini saya colokkan. Tentunya kalau supaya kondisi seperti ini kan menyala ya teman-teman ya. Kita cek. Nah, ini menyala kan? Oke ya, menyala nih, kipasnya juga menyala tuh kan. Karena semua kabel ini sudah terpasang. Prosesor ya, kabel yang 4 portnya sudah terpasang, ATX-nya sudah terpasang. Nah, tadi kita sudah buktikan ya untuk
kabel yang 4 port itu kita lepas, itu si komputer tidak nyala ya. Dan di sini ada keterangannya, itu kan warna kuning. Untuk yang berwarna kuning, yang yellow itu 12 volt. Nah, jadi yang masuk ke prosesor adalah tegangan 12 volt ya. Jadi kalau misalkan ini rusak, tentunya si komputer akan mati total. Oke, kita matikan lagi ya. Nah, ini udah mati kan? Udah mati ya. Kita cabut lagi untuk bagian ininya agar tidak tersetrum. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua, ini kan kabel SATA sama power hard disk nggak berpengaruh ya, mau dipasang mau tidak ini komputer bisa menyala gitu, jadi tidak berpengaruh. Jadi tadi yang berpengaruh adalah kabel 4 port yang menuju ke prosesor. Kemudian ini kabel ATX nih, kabel ATX yang 24 pin. Kalau misalkan saya cabut nih ya, atau ini ada yang rusak misalkan, jadi si jalurnya itu tidak menyambung misalkan ya. Nah, ini cabut ya kabel ATX-nya. Nah, ini ya, ini kabel ATX-nya saya cabut. Di kabel ATX 24 pin ini banyak sekali kan warna-warnanya, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru. Nah, banyak nih ya. Nih, banyak sekali, dan banyak orang yang mengecek power supply itu cuma menyambungkan kabel hijau sama hitam aja. Nah, itu mah cuman jalan kipasnya doang, coy. Jadi kita harus mengecek satu persatu nih. Nah, di sini kan ada keterangannya ya, ada yang 3 volt, 5 volt, 12 gitu. Jadi banyak sekali. Nah, setelah saya buka nih ya ATX 24 pin, kemudian saya masukkan si kabel powernya dan saya tekan, ini tidak menyala sama sekali ya. Jadi dua kabel ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Dua kabel ini yang dari power supply, nah dari sini ini kabel ATX, nah ini kabel ATX 24 pin, dan juga ini kabel 4 port ya, kabel 4 port yang ke prosesor juga. Kalau misalkan tidak tersambung maka komputer akan mati total ya. Tuh. Nah, selanjutnya ntar saya pasang dulu nih ya, kabel ATX nya saya pasang dulu. Ya, udah terpasang. Nah, selanjutnya saya akan lepas nih ya, ini kan ada RAM nih. Nah, biasanya teknisi-teknisi itu paling sering nih ke bagian RAM ya, kalau misalkan ngerestart apa biasanya RAM nanya. Pokoknya kalau masalah paling awal kalau si komputer ngerestart nyala mati, ini teman-teman langsung aja ke sini nih ya, gak usah basa-basi, langsung ke bagian RAM, bersihkan, pasang lagi, udah selesai. Kalau si komputernya nyala mati. Tapi kalau misalkan mati total seperti yang tadi, teman-teman langsung saja ke bagian power supply ya, cek, mau ke kabel dulu dicek ini kalau misalkan masih bagus atau tidak ya, pokoknya dipastikan dulu. Kemudian ini biasa teman-teman kalau mati total, power supply lah biasanya ya yang menjadi penyebabnya gitu. Nah, ini komputer tanpa RAM nih ya, ini kan RAM-nya kosong tuh. Ini saya buka RAM-nya. Selanjutnya saya langsung colokan dulu. Nah, kemudian saya nyalakan. Oh iya, lupa, ini saya pasangkan dulu kabel PGA nya biar nanti ketahuan ke bagian monitornya. Kalau itu monitornya nyala ya, ini kita nyalakan komputer set. Nah, ini kan menyala nih teman-teman tuh, lampu indikatornya kan ada kelihatan tuh ya, menyala. Tapi monitornya tuh mati tuh, yang itu tuh ya monitornya. Nah, itu ya kan, ini komputer menyala nih.
Tapi tampilan tidak ada ya, atau nggak tampil nih. Nah ini kan menyala, kipasnya menyala. Nah ini langsung mati teman tuh, mati ya, nanti nyala lagi ya, coba tuh ya kan. Komputer kalau misalkan RAM-nya bermasalah, nah RAM-nya bermasalah itu biasanya komputer akan nyala, tapi nyalanya lama tuh teman-teman ya. Nyalanya lama tapi matinya cuman 3-5 detik, nanti nyala lagi. Nah itu mah RAM ya, RAM-nya. Tapi kalau mati total, power supply-nya atau PSU. Nah jadi ini si komputer tanpa RAM itu blank ya, blank hitam. Dan juga sama teman-teman, saya nggak usah membongkar prosesor ya. Kalau misalkan prosesornya mati itu sama seperti ini ya, blank. Tapi prosesor itu jarang rusak teman-teman. Komputer itu paling sering rusak itu ininya nih, RAM, power supply. Udah, itu paling sering ya. Itu yang paling sering di permasalahan komputer teman-teman ya. Kalau yang lainnya mungkin seperti kabelnya ini ya, kabel powernya kalau rusak mungkin mati juga bisa kan ya. Kabelnya dicek dulu nih, kabel power, kabel PGA itu jarang rusak juga gitu. Jadi yang paling sering rusak itu power supply, apalagi komputer-komputer yang ada di sini nih. Ini ya. Ini kan komputer langsung mencolok ya ke terminal listrik tanpa menggunakan stabilizer, kemudian tanpa UPS gitu. Jadi listrik yang dari PLN itu akan langsung tertahan oleh power supply ini gitu. Yang harusnya tugas dari power supply ini mendistribusikan ke prosesor, ke hard disk, kemudian ke komponen yang lain, malah menjadi komponen tahanan untuk listrik gitu ya. Nah jadi untuk teman-teman yang punya komputer di rumah, kalau pengen awet nih ya komputernya, silahkan gunakan stabilizer atau UPS ya. Nah UPS itu nih teman-teman, saya mau cek dulu ya. Nah UPS itu bentuknya seperti ini nih. Nah ini ya, ini UPS. Nah ini UPS teman-teman. Nah ini dia. Nah jadi dengan adanya UPS ini, komputer teman-teman akan lebih awet ya, akan lebih awet karena dengan adanya UPS si power supply-nya akan terjaga. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu permasalahannya teman-teman ya, permasalahan yang sering terjadi pada komputer teman-teman, itu udah ketahuan ya. Nah kalau misalkan untuk komponen yang lain mah yang ini. Terus kalau ini ngaruh nggak? Nah ini kan di bagian ini kan namanya front panel ya. Front panel itu jarang rusak, kecuali kalau misalkan kita pada saat merakit salah, nah baru ini mati ya, karena salah jalur apanya, jalur power SW. Jadi kan di front panel itu ada power SW, ada reset, ada buat ke lampu ya, HDD LED gitu. Jadi di bagian ini, di bagian kabel front panel ini jarang sekali terjadi kerusakan gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan udah menonton video ini, teman-teman sudah satu langkah bisa menguasai permasalahan di komputer ya. Itu sebenarnya paling basic banget teman-teman ya. Toh kalau misalkan ada komputer seperti ini mati total, kita bawa ke tukang servis, itu pasti tukang servis akan mengganti power supply-nya gitu. Itu yang paling sering. Yang kedua, kalau mati total, mungkin saja kabelnya misalkan jelek, ganti kabel powernya saja. Atau kalau misalkan power supply-nya sudah dicoba diganti sama yang baru, komputer tetap mati, itu tempat servis biasanya akan langsung memvonis motherboardnya yang rusak, gantilah dengan motherboard yang baru. Itu teman-teman ya permasalahannya. Terus kalau masalah ini ya, kan komputernya nyala nih ya, nyala tapi nggak tampil ke layar, itu mah banyak. Ada dari RAM-nya, ada dari ini bisa baterai CMOS-nya juga bisa, dari prosesornya misalkan rusak bisa, tapi jarang gitu ya. Kemudian dari motherboardnya juga
misalkan komponen-komponennya ada yang terbakar nih, itu kan ada elko-nya nih. Ini kan tipe solid ya. Kalau elko PCB zaman dulu itu biasanya menggunakan yang kayak cairan gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan udah pakai yang solid. Oke bentar teman-teman ya, mau menyalakan dulu lampunya. Kayak nyala nih ya lampu. Nah jadi di bagian elko itu kalau misalkan berpengaruh ya atau rusak, itu biasanya si komputer juga nyala bentar mati juga itu bisa, atau power supply juga misalkan rusak itu juga bisa ya masalah. Nah itu ya yang berwarna putih biru nih, nah itu kan elko-nya atau kapasitor gitu ya, kapasitornya. Nah itu biasanya ada yang pecah tuh. Tapi kan kalau tempat servis ya ganti aja satu paket gitu ya, motherboardnya aja gitu. Paling harganya 500 ribuan. Kalau ini kan yang 120 150 juga udah ada gitu, tapi bukan yang 80 plus ya, masih yang standaran lah. Jadi disesuaikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya komputer mati total, pengen nyala dulu, beli power supply yang murah aja gak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen yang awet ya langsung aja beli yang ada 80 plusnya. Nah jadi kalau teman-teman pengen awet lagi si komputernya, berarti harus pakai stabilizer ya, stabilizer atau menggunakan UPS ya, atau menggunakan UPS gitu ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin video tentang permasalahan di komputer teman-teman ya. Kalau ada permasalahan mengenai komputer silakan komentar ya di kolom komentar, silakan ceritakan apa masalahnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.